Baik, yang pertama kita akan lakukan di sini kita akan install ulang komputernya. Yang pertama kali teman-teman siapkan adalah file flash disk seperti ini dengan isian sistem atau operasi sistem. Di sini saya menggunakan OS Windows 10 dengan UV. Jadi untuk komputer ini saya akan install menggunakan Windows 10 UV system. Kita akan colokkan terlebih dahulu untuk flash disknya. Kemudian kita nyalakan PC-nya. Setelah kita nyalakan PC, kita bisa tekan delete pada keyboard atau F2 pada keyboard sebelum komputer ini booting. Nah, di sini ada perintah untuk masuk ke UV. Di sini masuk BIOS dengan menekan keyboard F2. Jadi untuk setiap komputer ini berbeda-beda teman-teman untuk masuk BIOS-nya. Jadi kadang-kadang ada yang dengan menggunakan delete, ada juga yang menggunakan F2. Di sini saya akan melakukan settingan terlebih dahulu untuk bagian bootingnya. Saya akan menggunakan booting disk. Nah, di sini ada booting. Untuk bootingnya saya akan rubah menjadi UV disk di partisi. Kita oke, kemudian F10 untuk simpan. Kita oke. Kita akan tunggu prosesnya di sini teman-teman. Dia akan booting menggunakan UV disk. Baik, sudah booting. Kemudian kita di sini tinggal klik next aja, kemudian install now. Kita tunggu prosesnya. Dan kita lewati saja untuk bagian serial key. Kita masuk ke I don't have to for the key. Kita akan registrasi nanti. Kita akan pilih di sini untuk Windows 10 64 bit. Kita pakai home aja. Kita next. Kemudian kita klik bagian centang bagian I check relationship time ini. Kita next, kemudian kita pilih yang custom aja. Nah, di sini teman-teman, ini adalah harddisk kita. Jadi kalau misalnya kita ingin perbaharui semua harddisknya ini ada 1 tera, cuman nggak kebaca semua, kita bikin new saja. Kita bikin untuk file C-nya ini, untuk file C nanti di program C kita bikin 250 GB atau jangan terlalu besar, kita bikin 200 GB saja. Jadi kita ketikkan saja 200.000. Kita apply. Nah, di sini sudah ada 194,7 GB, jadi terpotong sedikit. Untuk yang sebagiannya juga kita akan bagi-bagi lagi. Di sini yang 736 ini kita akan bagi menjadi 3 partisi. Kita bikin 200 lagi. Nah, di sini sudah ada muncul 195. Kita bagi lagi semuanya total. Jadi ada 3 partisi di sini, C, D, dan E. Kita apply saja. Baik. Nah, di sini yang akan kita install di sini yang 100, yang sistemnya ini yang 194 GB ini. Ini kita akan bikin sistem. Kita next. Kita akan tunggu prosesnya teman-teman untuk copy bagian window filenya hingga sampai 100%. Kemudian untuk bagian instalasinya kita juga akan tunggu prosesnya hingga 100%.
saya ingatkan buat teman-teman, jadi dari settingan awal tadi, kenapa saya menggunakan OS UV ini, karena memang untuk komputer ini support dengan file UV, dan jika memang punya teman-teman ini hanya support dengan legacy, jadi gunakan settingan ke legacy. Jadi untuk install ulang ini sangat mudah sekali, dan teman-teman bisa ikuti cara ini, jangan sampai di skip, karena memang jika kalau di skip nanti akan berbeda. Ini contoh saja buat teman-teman yang pemula yang belum sama sekali bisa install ulang komputer, teman-teman bisa install ulang sendiri di rumah, dan teman-teman tinggal siapkan saja filenya, apakah komputer atau laptop teman-teman ini udah support sistem UV atau hanya bisa diinstal dengan sistem legacy. Kita akan tunggu prosesnya hingga 100% di sini. Ini sudah hampir selesai, sudah hampir setengahnya, 62%. Maka di sini bagian install update-nya. Sebenarnya untuk install ulang ini sangat mudah sekali teman-teman. Jika memang teman-teman sudah punya file OS-nya, jadi jika tidak ada file OS, nanti saya akan sertakan file OS-nya di deskripsi yang teman-teman bisa download nanti. Dan untuk file sistem atau operasi sistem itu sekitar 2 gigaan, jadi teman-teman bisa download nanti di deskripsi. Baik teman-teman, sudah terlihat sudah hampir selesai. Di sini komputer sudah mati dan akan menyala sendiri. Kemudian di sini sudah ada BIOS setting booting, dan di sini komputer sudah menyala. Itu tandanya ada respon dan hampir selesai. Kita akan lakukan proses selanjutnya teman-teman. Baik, di sini sudah ada keluar. Jadi kenapa saya menggunakan UV? Karena memang pembaruan teknologi terbaru dari BIOS itu yang berfungsi mengupdate fungsi BIOS yang sudah ketinggalan zaman teman-teman. Jadi kalau legacy itu yang tempo dulu, kalau yang UV itu yang versi sekarang. Jadi komputer-komputer sekarang itu sudah support dengan UV karena memang komputernya BIOSnya terbaru, dan untuk legacy itu ya yang udah lama, yang udah jadul. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya nggak support UV, teman-teman bisa menggunakan legacy untuk install ulang. Jadi pada intinya UV itu terdapat pada komputer generasi baru. Seperti itu teman-teman. Baik, di sini sudah muncul
Kita akan pilih untuk negaranya di sini teman-teman, karena memang saya dari Indonesia. Saya pilih saja Indonesia. Kemudian kita yes. Untuk bahasa, untuk keyboardnya ya kita yes saja. Untuk bagian AS ini kita skip saja. Untuk bagian layout, kemudian kita akan pasang tanpa menggunakan internet terlebih dahulu. Kita continue with limited setup. Kita kasih nama untuk komputernya di sini teman-teman, karena ini memang punya klien saya, jadi saya kasih nama kliennya. Kita next saja. Untuk passwordnya kita nggak usah pasang terlebih dahulu, dipasang juga nggak apa-apa. Ini takutnya lupa, jadi kita next aja, kita nggak pasang password karena memang punya konsumen. Kita yes saja di sini. Kemudian kita pilih accept. Di sini tampilan komputernya sudah hampir selesai. Kita akan tunggu prosesnya hingga sampai ke atas. Jadi jika ada peringatan seperti ini, tolong untuk tidak dimatikan terlebih dahulu PC-nya. Takutnya nanti nggak selesai. Atau jika memang teman-teman menggunakan komputer yang sumber daya terhubung langsung ke listrik, itu pastikan teman-teman untuk install ulang itu tidak mati. Jadi saya sarankan untuk teman-teman menggunakan UPS jika memang sering mati lampu di rumah teman-teman. Karena memang jika mati lampu, yang pertama kendalanya ya install ulangnya nggak beres. Kemudian terkadang ada kerusakan pada hardware termasuk hard disk. Jadi jika memang sering mati lampu, itu akan sering terjadi kerusakan pada hardware komputer kita. Terkadang hard disknya yang rusak, kemudian PSU-nya juga yang rusak, kemudian ada bagian-bagian part lain yang bisa cepat rusak karena sering mati lampu teman-teman. Nah, ini sudah selesai, sudah muncul ke tampilan desktop. Teman-teman tinggal install saja aplikasinya. Kemudian untuk drivernya teman-teman bisa cek terlebih dahulu di bagian driver. Siapa tahu di sini drivernya belum terinstall semua. Kita masuk ke disk PC. Kemudian masuk manage. Di manage ini kita akan lihat ada driver yang belum terinstall. Kita masuk ke device manager. Nah, di sini ada beberapa driver yang belum terinstall teman-teman, termasuk PCI memory controller. Nah, ini high definition audio, untuk audionya juga belum terinstall. Teman-teman bisa update otomatis. Caranya kita aktifkan dulu internetnya. Bentar, kita pasang dongle ya untuk teman-teman, karena ini harus pakai dongle. Di sini ada KFC, kita koneksikan. Kemudian kita akan masuk ke driver tadi. Kita misalnya di bagian PCI memory ini kita update, kemudian kita set otomatis. Kita tunggu saja. Jadi kita akan cari driver secara online teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin kebingungan cari driver itu di mana, karena memang setiap download itu selalu saja nggak bisa atau nggak selesai. Teman-teman bisa update secara otomatis seperti ini dengan cara online. Teman-teman tinggal aktifkan saja internet, nanti teman-teman bisa update otomatis dan dicari secara online. Nanti diinstal saja, dan komputer akan melakukan install secara otomatis juga. Nah,
Ini driver yang udah kita download secara otomatis dengan secara online. Sudah muncul teman-teman. Jadi untuk bagian Intel R100 seriesnya ini sudah sukses untuk diinstal. Kita akan close saja. Di sini kita akan lihat. Nah, ini sudah aktif untuk drivernya. Jadi untuk bagian driver yang lain ini belum aktif, jadi lakukan hal yang sama teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita akan lakukan penambahan partisi, karena memang tadi saya udah bagi 3 partisi di sini, C, D, dan E. Di sini nggak muncul teman-teman karena memang kita belum menambahkan partisinya. Untuk caranya seperti ini, kita masuk ke disk PC, kita klik kanan, kemudian kita masuk ke manage, kemudian kita masuk ke disk management. Nah, di bagian disk management ini ada yang kosong teman-teman ya, nih yang tadi sudah saya buat, tadi 195 GB dan 540 GB. Kita klik saja, kita klik kanan, kemudian kita sync volume. Di sini ada sync volume. Nah, ini kita klik saja syncnya, kita yes. Nah, ini unallocated. Kita klik kanan, kemudian kita new sync volume. Kita next saja, dan kita next lagi. Untuk partisinya bagian D, kita next. Untuk formatnya NTFS, kita next saja. Kita finish teman-teman. Nah, di sini udah muncul. Kalau kita cek di sini akan ada muncul ada volume D yang masih kosong. Seperti ini. Kita buka di sini juga masih kosong. Nah, ini masih baru. Kemudian untuk yang satu lagi di sini kita akan lakukan hal yang sama juga, kita sync volume juga, kita sync, kita yes, kemudian kita klik kanan, new simple volume, kita next lagi, kita bikin F di sini teman-teman, atau kita bikin E, bisa, bikin F bisa, tergantung teman-teman ya. Kita next, kemudian kita next lagi, kita finish. Nah, maka di sini akan muncul. Kalau kita cek di sini juga akan ada muncul volume F baru. Nah, itu caranya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga saja bisa bermanfaat dan bisa mereferensi teman-teman yang mempunyai kendala susah booting dengan harus melakukan install ulang pada komputer atau laptop. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dari awal sampai hari ini. Buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa untuk aktifkan logo notifikasinya biar teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.